Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita memiliki satu kengerian. Karena sebenarnya firman Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa setiap perbuatan, apapun itu yang kita lakukan di dalam hidup ini, pasti ada pertanggungan jawabnya. Kalau dikatakan jangan sesat, ini peringatan yang membuat kita harus menyadari bahwa jika kita tetap hidup menuruti keinginan-keinginan diri kita, kita tetap hidup menuruti hawa nafsu diri kita, Dan biasanya keinginan-keinginan diri atau hawa nafsu diri itu kan dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Keinginan itulah yang menyesatkan kehidupan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar memeriksa seluruh keberadaan kita. Apakah di dalam hati dan pikiran kita itu masih ada keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Kalau ada, kita harus berubah. Sebab kalau kita tidak mau berubah, maka keinginan itu akan terus menggiring kita, menyesatkan hidup kita, saudaraku. Perhatikan itu, saudara. Dan kalimat selanjutnya dari kebenaran firman Tuhan ini sangat tegas. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya begini, kalau kita sudah tahu keinginan-keinginan diri yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging itu tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi kita masih tetap hidup mengikuti keinginan-keinginan daging itu, hal itu sama dengan kita mempermainkan Tuhan, saudaraku. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Karena cara hidup seperti inilah yang akan membuat kita bisa menuai kebinasaan di kekekalan nanti. Jadi seharusnya kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan kita masih diberikan kesempatan hidup saat ini, kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Ingat, hukum tabur tuai itu tetap berlaku, saudaraku. Artinya apapun yang kita perbuat, kita harus pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Bapa di surga nanti. Memang bukan sekarang, tetapi nanti. Nah, persoalannya kan kita tidak pernah tahu kapan waktu hidup kita di dunia ini akan berakhir. Dan itulah yang harus membuat kita terus mengoreksi diri, supaya kita bisa menemukan apakah ada cara hidup kita yang tidak sesuai kehendak Tuhan atau tidak.
Ingat saudaraku, jangan pernah merasa bahwa kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, atau kita ini anak-anak Tuhan, lalu kita bisa terhindar dari hukum tabur tuai ini. Apa yang ditabur itu pasti akan dituai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, kita menerima kasih karunia Allah. Itu bukan berarti kita boleh hidup sesuka hati kita. Menerima kasih karunia Allah itu berarti kita menerima tanggung jawab, di mana kita sudah tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan-keinginan diri kita sendiri. Di dalam Kristus kita harus hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau firman Tuhan katakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, artinya Allah akan tetap setia pada dirinya sendiri. Artinya Allah itu tidak bisa menyangkal hakikatnya sebagai Allah yang adil, ya. Jadi setiap kesalahan atau setiap pelanggaran atau setiap perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga pasti akan mendapatkan hukuman. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, Allah tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ini yang harus kita sadari. Jadi apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Saudara perhatikan ini. Setiap gerak kehidupan kita itu pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan ketika kita berada di balik kematian nanti. Nah, sekalipun kita telah menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi jika kita tetap hidup mengikuti keinginan-keinginan diri yang merupakan keinginan-keinginan daging, maka cara hidup seperti itu akan membuahkan dosa. Dan kita tahu firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita tidak mau menyadari akan hal ini, berarti tanpa sadar kita terus berjalan menuju kebinasaan kekal. Galatia pasal yang ke-6 ini kalau kita membaca ayatnya yang ke-8, dikatakan sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Perhatikan itu saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita tidak ingin binasa di kekekalan nanti, kita harus bertobat dan tidak boleh menunggu. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu hidup kita di dunia ini berakhir, saudaraku. Menyadari akan hal ini seharusnya kita bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan roh. Di dalam hal ini dipimpin oleh Roh Kudus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita bisa mematikan setiap keinginan-keinginan diri yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging yang seringkali menguasai hati dan pikiran kita. Lalu kita mulai hidup melakukan segala sesuatu yang hanya merupakan kehendak Allah Bapa di sorga saja. Kalau kita memiliki cara hidup seperti ini, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang akan kita tuai adalah kehidupan yang kekal. Karena apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu sesuai dengan keinginan roh atau sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kita harus menyadari akan hal ini, saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, menjadi satu peringatan buat kita, supaya kita berubah. Lalu kita bertobat, dan kita mengambil keputusan untuk memberi diri hidup di dalam pimpinan roh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu menyadarkan kami bahwa selama ini kami masih terus hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kami sendiri. Tanpa sadar kami masih terus hidup mengikuti hawa nafsu diri yang semuanya itu masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Bapa,
Firman-Mu menegur kami, jika kami tidak menyadari cara hidup kami yang salah ini, maka kami akan menuai kebinasaan di kekekalan nanti. Oleh sebab itu, kami mau mengambil keputusan untuk berubah. Kami mau mengambil keputusan untuk bertobat. Dan kami mau menyerahkan segenap hidup kami mulai saat ini untuk hidup di dalam pimpinan Roh saja. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami di sepanjang sisa umur hidup kami. Kami akan terus berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya apapun yang kami lakukan selama kami masih hidup di dunia ini, semua itu seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.